Dikabarkan bahwa Pangeran William dan Kate Middleton kini tengah bersiap untuk naik takhta. Kabar ini santer muncul setelah sejumlah pengamat membeberkan analisis terhadap pergerakan kegiatan Duke and Duchess of Cambridge dalam beberapa bulan terakhir. Menurut CNN Indonesia, Jumat, 13 November 2020, analisis terbaru datang dari editor The Telegraph, Camilla Tominey. Dia menjabarkan pergerakan pasangan bangsawan dari Cambridge ini dalam sebuah video di YouTube pada Rabu, 11 November 2020. Meski William tidak akan menaiki takhta dalam beberapa tahun ke depan, namun kedua pemegang gelar Cambridge itu sudah bersiap untuk menjadi raja dan ratu selanjutnya, ujar Tominey. Salah satu yang paling mencolok adalah pergerakan Pangeran William untuk bersiap menggantikan posisi ayahnya, Pangeran Charles, sebagai Prince of Wales dan Duke of Cornwall. Masih menurut Tominey, di Cornwall terdapat sejumlah lahan yang sangat luas, dan itu di bawah kendali Pangeran Charles yang merupakan salah satu sumber pendapatannya yang terbesar. Sudah barang tentu itu semua harus dikelola serta membutuhkan pengawasan. Dan tentu saja Pangeran William harus diedukasi terkait itu semua. Sejauh pengamatan Tominey, Pangeran William sudah mulai belajar mengelola itu semua. Hal itu dapat dilihat dari sejumlah pemberitaan mengenai persiapan tersebut. William diperlihatkan sedang belajar untuk mengelola itu semua, dan pembelajaran itu akan terus berlanjut, tutur Tominey menegaskan. Setali tiga uang, penulis biografi kerajaan Inggris, Ingrid Seward, juga mengakui bahwa William dan Kate memang sedang bersiap untuk naik takhta. Mereka bersiap setiap hari. Tak ada sekolah untuk menjadi putri, baik ketika Putri Diana masih ada maupun sampai sekarang, sekolah semacam itu juga tidak ada. Mereka belajar dengan mengamati dan dari pengalaman, kata Ingrid Seward kepada majalah People, tahun 2019 lalu. Tapi, sepertinya Pangeran William beserta istrinya harus cukup sabar untuk menunggu. Pasalnya, secara aturan, Pangeran Charles akan lebih dulu menduduki takhta kerajaan Inggris untuk menggantikan Ratu Elizabeth II. Disebutkan Tempo, 27 November 2019, Ratu Elizabeth II akan menyerahkan kekuasaan kepada anak sulungnya, Pangeran Charles, pada tahun 2021, atau saat Ratu berusia 95 tahun. Dan kini, Prince of Wales ini tengah menjalani proses transisi dengan terlibat dalam tugas-tugas kerajaan, sementara ibunya masih berkuasa. Masih menurut pemberitaan Tempo, berdasarkan laporan Daily Mail, 27 November 2019, menyebutkan, peran kunci Pangeran Charles sebagai pewaris kerajaan Inggris tampak dalam kasus adiknya, Pangeran Andrew, berkait wawancara BBC mengenai pertemanan Pangeran Andrew dengan pedofil Jeffrey Epstein, dan tuduhan korban pedofil bahwa anak kesayangan Ratu itu melakukan pelecehan seksual. Via telepon, Ratu Elizabeth II dengan Pangeran Charles membahas masalah tersebut. Disebutkan, kala itu Pangeran Charles tengah berada di Selandia Baru. Adapun hal yang dibahas Ratu bersama Pangeran Charles adalah tentang penjatuhan sanksi kepada Pangeran Andrew. Setibanya di London dari Selandia Baru, Charles menggelar pertemuan dengan ayahnya, Pangeran Philip, di Sandringham pada Selasa, 26 November 2019. Pangeran Charles dilaporkan berperan penting dalam menjatuhkan hukuman bagi Pangeran Andrew dengan dipecat dari semua kegiatan kerajaan. Dalam kasus Pangeran Andrew, Pangeran Charles disebut tengah memainkan peran sebagai raja bayangan menunggu peran sebenarnya menggantikan Ratu pada 2021. Namun yang juga menarik untuk disimak, kabar tentang Pangeran Charles yang akan naik takhta pada tahun 2021, itu ternyata sempat ditepis pihak istana. Pasalnya,
Pada penghujung tahun 2019 lalu, Ratu Elizabeth II secara resmi menepis rumor tersebut dengan berkata bahwa dirinya akan berkuasa sampai mati. Demikian diberitakan Tirto, 5 April 2020. Akan tetapi, terlepas dari itu semua, jika Pangeran Charles benar-benar menduduki takhta sepeninggalan Ratu Elizabeth II, sepertinya itu akan membuat banyak pihak gregetan. Pasalnya, tidak sedikit yang meragukan, bahkan tidak suka manakala Pangeran Charles sampai menduduki takhta kerajaan Inggris. Masih merujuk pemberitaan Tirto, 5 April 2020, Reuters Digest sempat merangkum beberapa hal yang membuat orang-orang kurang menaruh simpati kepada Pangeran Charles. Salah satu faktor terbesar adalah perselingkuhan yang ia lakukan dengan Camilla Rosemary, manakala masih berstatus sebagai suami mendiang Putri Diana dulu. Publik tidak ingin istri kedua Pangeran Charles ini menjadi Ratu Inggris. Alasan lain, publik juga tidak menganggap Pangeran Charles sebagai sosok yang rendah hati. Pun, Pangeran Charles dinilai kurang sensitif terhadap isu tentang kesejahteraan fauna. Bila suatu hari Charles menjabat sebagai raja, masa jabatannya pun juga tidak akan panjang. Mengingat usianya kini yang sudah lebih dari 70 tahun. Faktor tersebut membuat publik khawatir mengenai kestabilan situasi andai kata ada perubahan kebijakan di berbagai sektor seperti ekonomi atau sosial politik. Di samping itu, Pangeran Charles juga disebut sebagai sosok yang, dalam tanda petik, terlalu ikut campur. Disebutkan di Sonnet, April 2020, masyarakat Inggris tidak terlalu yakin bahwa Pangeran Charles mampu menjadi raja yang baik. Salah satu alasannya adalah sosok Pangeran Charles yang dianggap terlalu ikut campur dalam urusan politik. Contohnya, terkait dengan Black Spider Memo, istilah untuk menyebut surat-surat Pangeran Charles kepada sejumlah pejabat negara yang disinyalir dilakukan demi kepentingan pribadinya sendiri. Itu pula yang kemudian sampai membuat publik menganggap bahwa Pangeran Charles tidak bisa menjalankan perannya sebagai anggota senior keluarga kerajaan, dan malah akan merusak peran monarki di Inggris. Nah lo, bagaimana menurut Anda? Haruskah Pangeran Charles menduduki takhta terlebih dahulu sebelum Pangeran William sepeninggal Ratu Elizabeth II? Siapapun yang menjadi pengganti Ratu Elizabeth II nanti, semoga saja tak sampai muncul konflik di antara ayah dengan anak ininya. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.